Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaliza Azahra. Di sini saya dan rekan saya Maria Sadia dari kelompok 15. Pada pertemuan ke-19 kali ini kami akan menyampaikan materi ke-13 mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang bunga sederhana. Yang pertama, konsep bunga sederhana. Penerapan model bunga sederhana merupakan bagian dari aplikasi ekonomi untuk baris dan deret. Apabila seseorang melakukan investasi dan menerima bunga setiap tahun, maka untuk setiap tahun akan menerima sejumlah uang tertentu dalam jumlah yang sama dari bunga yang diberikan tersebut. Konsep dasar model bunga mengukur nilai waktu dari uang disebut dengan time value of money. Selanjutnya, bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila kita menggunakan uang. Jika kita meminjam uang dari bank, maka kita yang membayar bunga kepada pihak bank tersebut. Namun, jika kita menginvestasikan uang kita ke bank berupa tabungan atau deposito, maka banklah yang membayar bunga kepada kita. Dilihat dari satu pihak merupakan pendapatan, tetapi di pihak lain yang meminjam merupakan biaya. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut dengan modal awal atau pinjaman pokok. Misalnya kita berinvestasi Rp dengan suku bunga tahunan I, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI, sehingga nilai akumulasi tahun pertama adalah P ditambah PI. Pada akhir tahun kedua adalah P ditambah P dikali 2I. Pada akhir tahun ketiga adalah P ditambah P dikali 3I. Demikian seterusnya sampai pada akhir tahun ke N nilai akumulasi adalah P ditambah P dikali NI. Jadi pendapatan hanya didapatkan dari modal awal saja setiap akhir periode, sehingga nilai dari pendapatan bunga berjumlah tetap setiap tahun. Pendapatan bunga menurut metode ini disebut dengan bunga sederhana atau simple interest. Pendapatan bunga dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P dikali IN. Untuk memperoleh nilai dari modal awal yang terakumulasi pada akhir tahun ke N atau FN dapat dihitung dengan cara modal awal atau P ditambah dengan seluruh pendapatan bunga selama periode waktu atau N dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Fn sama dengan P ditambah P dikali I dikali N. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N, di mana I merupakan jumlah pendapatan bunga, P merupakan pinjaman pokok atau modal awal, I kecil merupakan tingkat bunga tahunan, N merupakan periode atau waktu, Fn merupakan nilai pada masa ke N atau future value. Dalam transaksi bisnis dan keuangan, kita juga perlu memperkirakan nilai sekarang dari suatu masa yang akan datang pada jumlah tertentu. Jika nilai dari masa yang akan datang, Fn, tingkat bunga atau I dan jangka waktu N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai saat ini atau P adalah P sama dengan Fn per 1 ditambah I dikali N. Sebagai contoh, nomor 1, hitunglah pendapatan bunga sederhana dari nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 5 juta rupiah yang disimpan di bank selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Penyelesaiannya, karena di sini kan diketahui ya P-nya itu sebesar 5 juta rupiah, N-nya sebesar 5 tahun, dan I-nya sebesar 12%, atau bisa kita ubah menjadi 0,12. Yang ditanyakan di sini adalah I dan F5, maka dapat kita jawab I sama dengan 5 juta rupiah dikali dengan 5 dikali 0,12, maka diperoleh hasil untuk I sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya untuk F5 dapat kita cari dengan cara 5 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,12 dikali dengan 5. Dapat kita peroleh hasil dari F5 sebesar 8 juta rupiah.
Selanjutnya contoh yang kedua, Adi mempunyai hutang yang setelah 8 bulan besarnya menjadi sebesar Rp2.280.000. Perhitungan beban bunga berdasarkan sistem bunga sederhana sebesar 21% per tahun. Tentukan besarnya nilai pokok pinjaman Adi. Penyelesaiannya adalah karena diketahui di sini hutangnya setelah 8 bulan. Nah, 8 bulan ini bisa kita ubah setahun tuh berarti jadi 2/3. Maka yang diketahui F 2/3 itu sebesar 2.280. Nah, N-nya ini kan 8 bulan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. 8 bulan ini sama dengan 2/3 tahun. Dan I-nya sebesar 0,21. Yang ditanyakan di sini adalah P-nya. Maka dapat kita jawab P sama dengan Rp2.280.000 dibagi 1 ditambah 0,21 dikali 2/3. Maka dapat kita peroleh hasil untuk P sebesar Rp2.000.000. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kedua mengenai konsep bunga majemuk. Model bunga majemuk juga merupakan penerapan bagian dari aplikasi ekonomi untuk baris dan deret. Pada model bunga majemuk, bunga yang dihitung diakumulasikan. Misalkan suatu investasi dari P-Rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Selanjutnya nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi P tambah PI sama dengan P dikali 1 tambah I. Hasil dari P dikali 1 tambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua, dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P dikali 1 tambah I. Sehingga hasil nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah P dikali 1 tambah I tambah P kali 1 tambah I sama dengan P tambah PI tambah PI tambah P2I sama dengan P dikali 1 tambah 2I tambah I2. Maka hasilnya adalah P dikali 1 tambah I dikali 2. Selanjutnya, hasil dari P dikali 1 tambah I dikali 2 dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun ketiga, dan pendapatan bunga yang diperoleh P kali 1 tambah I kali 2I, sehingga total investasi tahun ketiga adalah P kali 1 tambah I kali 2 tambah P dikali 1 tambah I dikali 2I. Maka hasil yang diperoleh adalah P dikali 1 tambah I dikali 2 dikali 1 tambah I sama dengan P dikali 1 tambah I dikali 3. Demikian seterusnya sampai pada tahun ke N, sehingga rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Dari rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa Fn adalah nilai masa datang, P adalah nilai sekarang, I adalah bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Jadi pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan periode disebut dengan bunga majemuk. Pendapatan bunga dari model bunga majemuk ini jumlahnya akan meningkat setiap periode disebabkan karena modal awal yang meningkat setiap permulaan periode. Dalam praktek bisnis sehari-hari seperti pada bank-bank komersial, frekuensi pembayaran bunga kepada nasabah dilakukan bukan hanya satu kali dalam setahun, melainkan lebih dari satu kali. Misalnya pembayaran bunga majemuk secara semesteran, kuartalan, bulanan, atau harian. Frekuensi pembayaran bunga ini dilambangkan dengan M kali dalam setahun. Maka
Nilai masa datangnya digunakan rumus sebagai berikut. Fn sama dengan P dikali 1 tambah I per M pangkat N kali M. Sebagai contohnya, yang pertama adalah Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukan. Berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun ketiga? Dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, dapat diketahui bahwa P sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 0,12, dan N sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah F3 dan I. Maka Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. F3 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 tambah 0,12 pangkat 3 sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,12 pangkat 3. Maka hasil yang diperoleh adalah 7.024.640 rupiah. Untuk mengetahui I-nya, 7.024.640 dikurang 5 juta rupiah, maka hasil yang diperoleh adalah 2.024.640 rupiah. Yang ketiga adalah Nyonya Sally merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun kelima akan berjumlah 15 juta dengan bunga yang dimajemukan. Tingkat bunga yang berlaku 15% per tahun, dan yang menjadi pertanyaannya adalah berapa jumlah uang yang harus ditabung oleh Nyonya Sally saat ini. Untuk menyelesaikan soal tersebut, dapat kita ketahui F3 sama dengan 15 juta rupiah, I sama dengan 0,15, N sama dengan 5. Dan rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah P sama dengan Fn per 1 tambah I pangkat N. Maka P sama dengan 15 juta rupiah per 1 ditambah 0,15 pangkat 5 sama dengan 7.457.651 rupiah,03. Maka jumlah uang yang harus ditabung Nyonya Sally saat ini adalah 7.457.651,03. Untuk contoh selanjutnya adalah modal sebesar 2 juta disimpan di bank dengan bunga majemuk. Setelah 3 tahun, modal tersebut menjadi sebesar 2.809.856 rupiah. Berapa persen besarannya bunga majemuk yang dikenakan terhadap modal tersebut? Untuk penyelesaiannya adalah diketahui P sama dengan 2 juta rupiah, F3 sama dengan 2.809.856 rupiah, dan N sama dengan 3. Rumusnya adalah Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Maka 2.809.856 rupiah sama dengan 2 juta rupiah dikali 1 tambah I pangkat 3. 1 tambah I pangkat 3 sama dengan 2.809.856 rupiah bagi 2 juta rupiah. Maka 1 tambah I pangkat 3 sama dengan 1,405. 1 ditambah I sama dengan 3 akar 1,405. I ditambah
1 ditambah I sama dengan 1,12 dan I sama dengan 1,12 kurang 1. I sama dengan 0,12 sama dengan 12%. Jadi besarannya bunga majemuk yang dikenakan terhadap modal tersebut adalah sebesar 12%. Di mana Fn adalah nilai masa datang tahun ke N, P adalah nilai saat ini atau sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, N adalah jumlah tahun, dan M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan pembahasan materi tersebut dapat mempermudah pemahaman kita mengenai bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan terima kasih.